Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you for coming in my video. My name is Ardian Segibal Permantara, Kelas 10C, Accounting and Financial Institution. Halo teman-teman, pada video saya ini, saya ingin menjelaskan mengenai persyaratan personal administrasi. Persyaratan personal administrasi memiliki pengertian personal administrasi dan persyaratan dari seorang personal administrasi. Persyaratan dari seorang personal administrasi harus memenuhi persyaratan pengetahuan, persyaratan potensi, dan persyaratan keterampilan. Masuki pengertian personal administrasi. Sebelum kita mengetahui apa itu personal administrasi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu personil kantor. Personil kantor merupakan karyawan ataupun pegawai yang bertugas menjalankan pekerjaan pada suatu organisasi atau perkantoran, baik itu swasta ataupun milik pemerintah, dengan tujuan memperoleh upah atau gaji. Personil kantor ini ada bermacam-macam, dan salah satunya adalah personil kantor administrasi. Personil kantor administrasi itu sendiri adalah staf atau pegawai yang bertugas untuk menjalankan tugas-tugas administrasi di organisasi atau perusahaan. Lalu, tugas dari personil administrasi adalah mengelola urusan rumah tangga kantor dan bertanggung jawab mencatat dan menyimpan semua warkat atau surat keluar dan surat masuk, serta urusan kearsipan dan kepegawaian pada umumnya. Selanjutnya, persyaratan dari seorang personel administrasi. Dalam proses rekrutmen pegawai, setiap kantor tentunya memiliki persyaratan tersendiri yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar yang nantinya akan menjadi personel kantor. Setiap personel administrasi harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bidang tugas pekerjaannya. Selain kepribadian yang baik dan kemampuan yang ahli di bidang administrasi, personel administrasi umumnya harus memenuhi persyaratan berikut. Pertama, persyaratan pengetahuan. Pengetahuan yang diharapkan ada dalam diri calon personel dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, pengetahuan umum yang diperoleh melalui pendidikan formal dan non-formal. Kedua, pengetahuan terkait bidang pekerjaan. Umumnya, organisasi atau perusahaan menetapkan standar pengetahuan umum melalui tingkat pendidikan formal si calon personel. Tepatnya, pendidikan terakhir seperti tingkat sekolah menengah, SMA atau SMK, dan tingkat pendidikan tinggi D3, S1, dan S2. Sementara itu, pengetahuan terkait bidang pekerjaan yang nantinya akan menjadi tanggung jawab calon personel administrasi dapat diketahui melalui tahap wawancara ataupun pengalaman kerja calon personel. Kedua, persyaratan potensi. Potensi merupakan kemampuan yang menjadi kekuatan pribadi yang dimiliki oleh setiap individu. Potensi diri dapat merupakan bawaan lahir atau genetik ataupun diperoleh berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang diterima seseorang dalam hidupnya. Potensi diri dibedakan menjadi dua, yakni potensi fisik dan potensi non-fisik. Yang pertama, potensi fisik. Potensi fisik adalah kekuatan pribadi yang berwujud kondisi fisik atau jasmani. Potensi ini meliputi yang pertama, penampilan fisik dan rupa wajah, misalnya wajah yang cantik atau tampan, serta tubuh yang tergolong tinggi dan gagah. Lalu kedua, kualitas indera atau kemampuan melihat, mendengar, meraba, dan mencium yang tergolong baik atau sebaliknya. Dan yang ketiga, daya tahan tubuh, misalnya tubuh yang sehat, segar, bugar, kuat, dan kesehatan yang baik secara umum ataupun sebaliknya. Lalu yang kedua, potensi non-fisik. Potensi non-fisik adalah kekuatan pribadi yang meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Berikut ada penjelasannya. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Menurut Martin Pali, inteligensi adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Berikut, Martin Pali menggambarkan taraf kecerdasan seseorang dengan memberikan penilaian 0 sampai 79. Beliau mengklasifikasi
bahwa kemampuan intelektualnya rendah. 80-89 kemampuan intelektualnya di bawah rata-rata. 90-109 kemampuan intelektualnya rata-rata. 110-119 kemampuan intelektualnya di atas rata-rata. Dan 120-135 kemampuan intelektualnya superior. Kedua, kecerdasan emosional. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan individu untuk mengenali emosi atau perasaan diri sendiri dan emosi orang lain, memotivasi diri sendiri, serta mengelola emosi itu dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, dapat memotivasi diri sendiri dan orang lain. Kedua, tidak mudah stres dan frustasi saat menghadapi masalah. Ketiga, dapat mengatur dan mengendalikan suasana hati. Dan yang keempat, mudah berempati. Ketiga, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual merupakan kepekaan batin seseorang untuk melihat antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, pantang menyerah dan tidak mudah berputus asa. Kedua, bersifat optimistis dan penuh asa. Ketiga, memiliki sifat tenang. Keempat, menganggap bahwa dirinya adalah milik Tuhan. Dan yang terakhir, selalu berserah diri dan berdoa. Keempat, kecerdasan sosial. Seseorang yang mempunyai kecerdasan intelektual dan emosional ternyata belum menjamin kesuksesan seseorang dalam bergaul dan berinteraksi sosial. Dengan demikian, diperlukan kecerdasan lainnya untuk lebih mengoptimalkannya. Kecerdasan tersebut adalah kecerdasan sosial. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, mempunyai kepekaan sosial. Kedua, mampu berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain. Yang ketiga, mempunyai perasaan empati terhadap orang lain. Dan yang keempat, mempunyai pengertian atau pemahaman terhadap orang lain. Ketiga, persyaratan keterampilan. Menurut Delianggi, dalam buku Administrasi Perkantoran Modern, seorang personal administrasi dinyatakan terampil bekerja apabila ia mampu melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang mencakup 6 pola kegiatan dengan baik, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun. Kegiatan menghimpun meliputi kegiatan mencari, mengusahakan, dan mengumpulkan semua data atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan pekerjaan kantor. Data tersebut dihimpun berdasarkan 3 rentang waktu, yakni sejak data tersebut belum ada, ketika data tersebut sudah ada tetapi masih berserakan atau belum terhimpun, serta ketika data tersebut telah terhimpun dan siap digunakan. Kedua, mencatat. Kegiatan mencatat meliputi pencatatan data atau keterangan terkait pekerjaan secara manual dengan menggunakan alat tulis. Pada kegiatan ini, kemampuan dalam menghasilkan tulisan yang baik, mudah terbaca, serta merangkum inti materi dengan padat dan jelas sangat diperlukan. Kegiatan mencatat menghasilkan data atau keterangan berwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Ketiga, mengolah. Kegiatan mengolah meliputi pengelolaan data atau keterangan terkait pekerjaan yang ditangani dengan menggunakan peralatan tertentu. Contoh dari kegiatan mengolah data adalah pengetikan surat menggunakan komputer atau mengirimkan surat elektronik atau email. 4. Menggandakan. Kegiatan menggandakan meliputi tugas memperbanyak data atau keterangan terkait pekerjaan dengan menggunakan peralatan tertentu sehingga mencapai jumlah yang diperlukan. Sebagai contoh adalah kegiatan memperbanyak data atau keterangan berupa pengumuman menggunakan mesin fotokopi yang nantinya akan digunakan oleh semua personel kantor. Kelima, mengirim. Kegiatan mengirim merupakan kegiatan menyampaikan data atau keterangan-keterangan dengan menggunakan jasa perantara, misalnya kurir, pos, atau agen. Contoh dari kegiatan ini adalah mengirimkan surat atau paket kepada klien dan kolega perusahaan. Lalu keenam, menyimpan. Kegiatan menyimpan adalah kegiatan meletakkan suatu data atau peralatan tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan kantor di suatu tempat tertentu yang relatif aman dari risiko kehilangan atau kerusakan.
Oke teman-teman, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.